Di 15 bulan Rajab, Allah ampun doa, Allah kabul, Allah ampun dosa-dosanya dan Allah ganti semua kebaikannya. Yang tadi kan tanggal 10, 11, 12, 13, 14 Allah kabulkan doanya, Bu ya. Begini, Bu. Doa yang kita minta ini bukan berarti Allah nggak mengkabulkan. Disimpan sama Allah. Dikabulkan nanti. Digantikan dengan yang lain. Contohnya, kita minta supaya punya mobil. Allah kabulkan doa kita. Bukan sekarang mungkin kita kasih nanti. Allah ganti dengan kebaikan yang lain. Kan begitu. Inilah doa-doa ini. Capek aku berdoa. Saya tanya sama ibu. Tetangga saya tuh, Bu. Tetangga saya berdoa nggak minta banyak harta, nggak ada, Bu. Dia, Bu, kuat narkoba. Pasal 4. Pulang malam segala macam itu nggak peduli. Saya cuma berdoa sama Allah. Ya Allah, tetangga saya ini muliakan ya Allah. Tunjukkanlah ya Allah jalan yang benar. Itu aja doa kita, Bu. Tapi nggak pernah saya tahu sama orang. Saya doakan sama dia. Alhamdulillah. 2 bulan ini, Bu, yang dari dulu narkoba, betatu segala macam. Dia pula lah yang rajin ke masjid sekarang, Bu. Umar bin Khattab itu preman. Tapi siapa tahu makamnya dekat Rasulullah. Ngeri nih, Bu. Saya tanya sama ibu dulu. Adakah tetangga kita yang terima narkoba, betul kan? Minuman keras. Kita berdoa untuk dia. Ini umat Rasulullah loh. Ada nggak? Saya tanya sama ibu. Kita kadang-kadang berdoa gini, Bu. Ya Allah, selamatkan ya Allah, anakku ya Allah, istriku ya Allah, berikan rezeki. Itu doa-doa yang kita yang menyelamatkan diri. Ada nggak, Bu? Kita mendoakan tetangga kita supaya mau ke musola ini untuk ikut pengajian. Ada nggak? Ada, Ustaz. Alhamdulillah. Allah tuntut nanti. Satu saat nanti. Polan, kau rajin ke musola? Iya, betul. Tapi kenapa kau hanya menyelamatkan diri saja, kata Allah. Sementara orang lain tidak pernah kau selamatkan. Apa kau ingin menyelamatkan dirimu sendiri saja? Susah ini, Bu, masuk surga ini. Tangan, family lihat tangan kanan kiri. Ada nggak yang terlibat narkoba? Doakan. Kalau kita bisa sebagai keping menyelamatkan dia dengan perkataan, silakan. Kalau tidak bisa, selemah-lemahnya iman apa? Doa. Mulai besok, doa terkabul di bulan Rajab ini. Doa apa yang kita mau? Yang belum dapat jodoh, ada belum dapat jodoh sini? Ada kemarin di masjid sana, tunjuk tangan. Belum dapat jodoh. Ibu-ibu rupanya belum dapat jodoh. Masya Allah. Bulan Rajab. Bulan Rajab. Ini bulannya Allah. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu mau dapat berondong mau apa. Ini kan rahasia Allah. Yang penting kita berusaha. Bulan Rajab Allah. Karena begini, Bu. Bulan Rajab ini tidak semua orang bisa mengalami Rajab. Pak Ustaz ini cerita Rajab ini. Saya mau tahun depan. Apa ada jaminan tahun depan kita masih hidup? Nggak ada. Bisa-bisa ibu nanti duluan, saya belakangan. Betul kan? Saya belakangan, ibu duluan. Siapa tahu. Siapa yang bulan Rajab ini umur berapa, Mas? 47. Tahun 73 ya. Lahir sama saya. Berarti kalau tarik Rasulullah 63 tahun, Mas ya. Kita berarti ada hidup lagi 13 tahun lagi, Mas. Ngeri, Mas. Ngeri. 13 tahun lagi. Siapa yang malam Rajab ini umurnya 62 tahun 11 bulan? Tunjuk tangan. 62 tahun 11 bulan. Ada nggak? Kalau yang udah lewat 63 kayak Pak Sulaiman aman. Kayak mertua saya 80 tahun aman. Aman. Kalau udah 63, kalau udah 65 Pak Sulaiman aman tuh, nggak usah makan apa. Kalau 62 11 bulan, udah lah nggak usah makan pantangan, makan aja apa suka hati lah. Makan aja lah apa suka hati lah, nggak usah lagi dokter. Dokter, saya nggak boleh, makan saja. Makan aja. Yang paling parah kita nih, Bu. Baru lagi yang kedua lagi nih. Tanggal 16 dan sampai akhir Rajab.
dan seterusnya. Siapa yang memuliakan bulan Rajab yang sempat berpuasa 16 sampai terakhir Rajab, Allah tambah pahalanya hingga akhir Rajab. Allah tambah lagi pahala. Itu ya siapa yang mau ya, silakan. Allah tambah lagi pahalanya. Pokoknya Bung, tidak ada pekerjaan amalan yang disia-siakan oleh Allah. Mau baca Yasin, mau Al-Quran dikhatamkan, silakan. Memuliakan bulan Rajab ini. Baru siapa yang menghidupkan malam Rajab dengan amalan-amalannya, contoh membaca Al-Quran, ikhtikaf di masjid, bersedekah, takkan pernah Allah matikan daripada pintu hatinya. Wah, ini kita ngeri nih. Banyak Bu, kita orang tua nggak sadar pintu hati kita ini bisa Allah matikan. Kenapa? Ada nggak orang tua dengar suara azan tapi nggak tergendang untuk ke masjid? Banyak nggak? Banyak. Di mana hidayah itu, Bu? Kenapa dari kita dari Islam dari kecil disekolahkan di sanawiyah, sekolah di SMP, Islam segala macam, sudah tua kok keimanan kita makin gak bertambah? Kok saya begitu-begitu aja ya? Nggak ada perubahan saya. Tanyakan mari saya. Jangan sampai pintu cahaya Allah itu Allah tutup. Tengok Bu ya. Kita kan tahu kayak mana orang-orang yang di luar sana mencari hidayah Islam, terusir sama keluarganya, betul nggak? Betul nggak? Dijauhi sama lingkungannya hanya untuk mencari kebenaran Islam, luar biasa diusir dia. Di kita, aku udah Islam, nenek moyang aku udah Islam, nanti bakal ditanam di pekuburan Islam. Masalah komitmen dengan ajaran Islam nggak peduli bagi saya. Gini kita sekarang Bu. Kenapa? Cahaya yang Allah berikan kepada kita nggak pernah kita sinarkan. Ustaz, sebelum Muharram itu Ustaz, hari kejadian pengampunan Allah kepada nabi-nabi kan Ustaz? Iya, bisa pertolongan. Ya. Betul Bu. Nabi Adam. Ada pertolongan. Semua Nabi Adam dengan Iya betul Bu. Nggak salah. Baru siapa yang menghidupkan, memuliakan bulan Rajab, Allah jaga dia dan keluarganya dari fitnah dunia dan akhirat. Dimuliakan Allah, dijauhkan kita dari fitnah dunia dan akhirat. Yang paling mantap Bu, bulan Rajab ini adalah bulan berselawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di bulan Rajab. Kenapa sih Bu kita sambil duduk nggak mau berselawat Bu? Kita minta pertolongan nanti di yaumil masya, mendapat syafaat, tapi kita nggak ingat sama Rasulullah. Kenapa bibir ini Bu dipakai untuk memaki orang aja? Betul nggak? Kalau nggak memaki orang, pening kepala satu hari. Kenapa nggak kita berselawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil duduk kita sama nonton TV. Wah, ini ketika pas peristiwa Isra Mi'raj ada satu sungai. Putihnya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu. Nanti kalau masuk Isya, ingatkan Pak Sulaiman ya, kan ada bunyi ya. Wahai Jibril, kata Rasulullah, sungai apakah ini kok harum sekali kayak kasturi luar biasa, indah beningnya. Oh inilah ya Rasulullah. Ketika Isra Mi'raj nih Bu, ketika Isra Mi'raj, memang ini, inilah sungai yang dijanjikan untuk umatmu dari Allah kepada umatmu yang suka berselawat ketika di bulan Rajab. Wah, ngeri nih, Bah. Di bulan Rajab ini dia. Kalau di bulan lain selawatnya ya biasa, tapi di bulan Rajab Allah sediakan langsung. Masya Allah. Terkejar Rasulullah. Begitu mulianya. Betul. Allah dan para malaikatnya berselawat. Datang kita, umatnya nggak tahu diri, dikasih keenaan nggak mau berselawat. Apa salahnya kita nggak berselawat sama Rasulullah? Bulan Rajab. Kita begini kadang-kadang Bu. Kita takut kali dengan penyakit zohiriyah, tahu Bu zohiriyah? Zohir. Ini ya, keengganan kita kadang-kadang kita lupa.
Mau selawat itu malah kadang mencaci orang lebih banyak. Banyak. Panjang ceritanya sebetulnya. Belum lagi masalah sholat, tapi emang kajian tadi sebelum maghrib. Sebelum maghrib habis isya itu enak saja. Sikat aja. Masalah penyakit gula, stroke. Takut nggak? Takut kali ya? Sampai cari dokter. Wow, berobat kemana-mana. Ke Penang, lompat sana. Takut lima gula. Asal kena gula nggak berani. Padahal gula itu nggak ada pengaruhnya bagi orang. Nggak ada efek sampingnya. Yang ngeri ini penyakit batin. Suka mencela, kikir, mengumpat orang. Udah kita rugi, orang pun rugi juga. Tapi kita slow aja, nggak ada masalah dengan penyakit itu. Tanyakan maunya sama dokter, konsultasi itu. Pak dokter, konsultasi saya. Dokter apa? Dokter ilmu jiwa. Nah, ada apa Pak? Umpamanya Pak Tukino, ada nggak ada Pak Tukino? Nggak ada ya. Begini Pak, saya kok udah tua begini, kok sering kali mengumpat orang itu kenapa gitu? Nah, tanya gitu. Oh begini. Atau dokter lagi, Pak dokter tanya. Saya kalau lagi di dekat rumah, pas ada kumandang Allahu Akbar, nggak bergemetar hati saya. Kenapa kira-kira itu ya? Nggak gemetar hati saya untuk melangkah ke masjid atau menyuruh anak itu. Kenapa gitu Pak dokter? Yang begini ini ditanyakan. Betul Bu? Ini enggak? Kata kawan saya kena gula. Takutan aku. Dokter mana dokter? Dok, siapa dokter asli gula di sini? Dokter tanya, betul sakit gula Pak? Kata sakit gula saya Pak. Enggak puas di sini. Terbang ke Penang. Sesak napas. Padahal di Penang yang jadi dokter itu orang India. Ini tidak apa-apa, ini biasa lah, ini tidak apa. Orang ini yang jaga Penang itu. Dengarnya minta ampun. Ada kawan ke Penang dulu kan. Terkejut dia. Kok orang India semua nih yang jadi berobat. Biasa orang India di Medan jual obat. Nih, sini obat nih. Wangi, pasti mantap ini obatnya nih. Di sana orang India semua jadi ya. Ini tidak apa-apa, ini bagus, ini penyakit masih aman katanya. Aman kepalamu kata dia. Aku udah sakit gula ini katanya. Takut kali dengan penyakit gula. Besok datangi dokter pening-pening kepala tuh kan, tanya sama bidan ini. Kenapa ini? Kok ketika mendengar azan aku sakit kepala? Kalau azan udah selesai, enak aku rasa. Periksa diri. Kan ada gitu kan? Apalagi harus nonton bola. Pas pula pertandingan Indonesia lawan Thailand bola. Allahu Akbar. Aduh. Menggerutu nggak? Betul Pak kan? Nggak salah. Ada menggerutu kan? Jadi mau gol. Jadi 20 menit lagi Indonesia masih ketinggalan. Nyerang terus nggak gol. Pas belajar Isya. Allahu Akbar. Kata si Polan tadi itu. Menggerutu nggak kira? Pala kawan itu. Aduh. Menggerutu. 4 kali pun ajannya. Udahlah, ambil sajadah sini aja lah. Dibentangkannya sajadah ini depan TV. Yang begini tolong ditanyakan sama dokter lah. Gak bisa lah Pak. Gak bisa. Ya jelas gak bisa. Tanya mau apa Ustadz baru di rupiah. Di rukiah lebih bagus lagi. Tapi perlu juga ilmu kejiwaan dokter itu. Kan dokter biasanya kan ilmu kejiwaan kan tahu, kadang-kadang dokter jiwa itu tanya itu. Mungkin ada yang di rukiah cocok juga. Tapi saya sekali tanya ini, kadang-kadang pening kepala kita bukan karena kita pening kena obat itu. Kena pening kadang-kadang banyak setan di sini. Setan banyak pening, banyak setan, banyak hantu Belawi. Macam mana nggak banyak hantu? Kemajuan nggak mau. Yang nonton acara kibotan lagi 5 menit lagi. Bukan yang situ kawan itu orang tua-tua itu. Apa banyak setan hantu Belawi itu? Yang terakhir Bu. Tinggal sedikit lagi yang terakhir. Ini bulan Rajab ini bulan ulang tahunnya sholat. Ulang tahun inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya suatu mencegah perbuatan keji, ya kan? Dan munkar dicegah sama sholat ini. Tanya sama kita. Selama kita sholat ini ulang tahun ya, ulang tahunnya sholatnya. Kapan kita mau koreksi diri? Kalau enggak di bulan Rajab ini, udah betulkah sholat kita? Kita sama diri kita nih. Udah ngertikah apa yang